Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman dan sahabat semua, kali ini pada video tutorial kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengatur settingan aplikasi perekam layar ZD Soft Screen Recorder versi 9 dan menu-menu serta fitur-fitur apa saja yang dimiliki atau ditawarkan oleh aplikasi ZD Soft Screen Recorder ini. Baik teman dan sahabat, langsung saja kita menuju ke TKP. Dalam video ini saya tidak akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal aplikasi ini, tapi langsung saya ke poin bagaimana cara mengatur settingan aplikasi ini. Baik, pertama setelah aplikasi ini terinstall, kemudian kita jalankan icon aplikasi ZD Soft Screen Recorder, akan tampak seperti pada layar saat ini. Jadi akan tampil jendela kecil dan sangat sederhana tampilan antarmuka aplikasi ini. Pada tampilan saat ini tersedia atau tampak pada layar tersedia 5 menu utama. Pertama adalah tombol warna merah. Tombol ini adalah tombol untuk memulai atau mengakhiri jalannya proses rekaman tampilan layar. Tombol kedua untuk menghentikan sementara. Tombol ketiga untuk mengambil screenshot atau tangkapan layar. Jadi selama proses berjalannya aplikasi ini merekam layar, kita bisa mengambil tampilan-tampilan penting untuk dijadikan sebagai screenshot. Kemudian tombol berikutnya adalah folder untuk membuka lokasi di mana hasil rekaman aplikasi ini disimpan. Dan yang terakhir adalah menu setting atau pengaturan yang di dalamnya ada beberapa menu utama. Kemudian adapun shortcut tombol dari kelima menu utama ini nanti akan kita lihat, akan saya jelaskan pada menu yang terkait dengannya. Baik, selanjutnya kita klik tombol setting, yaitu tombol pilihan kelima pada tampilan antarmuka aplikasi ini. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Ya, ini adalah menu-menu yang berada pada menu utama setting atau pengaturan. Ada screen, capture, region, ada video, ada pengaturan untuk audio, ada pengaturan untuk screenshot, webcam, cursor, logo, timer, dan advanced. Mari kita bahas satu-satu sejauh yang saya alami dan saya pahami. Masuk ke menu utama, menu pertama. Menu pertama adalah screen, di mana kita akan mengatur beberapa menu yang kita butuhkan dan kita perlukan saja. Setting standar adalah capture region. Ini adalah setting standar. Kemudian bisa kita atur region atau area yang akan kita tangkap layar. Bisa kita masukkan ukuran lebar dan ukuran tinggi layar atau ukuran dimensi pixel dari area layar yang akan kita tangkap layarnya. Defaultnya adalah 640 x 480 pixel lebar kali tinggi. Kemudian dalam menu ini kita pilih saja capture full screen. Oke, teman-teman. Jadi kita
pilih saja capture full screen untuk pengaturan pada menu pertama dari menu setting. Oke, terus lanjut. Di bawahnya ada start stop recording by hotkey. Ini bisa kita atur tombol shortcut untuk memulai atau menghentikan perekaman. Bisa menggunakan kombinasi 3 tombol atau pilih salah satu, Alt saja, Control saja, atau Shift saja. Kemudian ditambah kombinasi F8. Dalam hal ini kita bisa buka untuk ingin merubahnya. Kemudian untuk pause atau resume, menghentikan sementara atau melanjutkan proses rekaman, kita bisa menggunakan tombol kombinasi sesuai dengan keinginan kita. Dalam setting standar ini adalah Ctrl F8 untuk pause dan resume. Untuk start copy, misalkan saja kita ingin supaya agak beda dengan kontrol. Dengan yang pause kita pilih yang Alt. Jadi Alt 8, jadi kita conteng. Alt ini kita conteng. Nanti kombinasinya adalah F8. Jadi begitu kita tekan tombol Alt F8 berarti memulai atau mengakhiri rekaman. Kemudian untuk pause resume, Ctrl F8 untuk berhenti sementara atau lanjut. Oke. Kemudian untuk mengaktifkan suara beep, ketika kita menekan tombol ada suara. Tergantung teman dan sahabat, selera teman dan sahabat ya, bisa diaktifkan bisa tidak. Kalau saya lebih cenderung enak tanpa ada beep. Baik, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu video. Ini adalah settingan standar pada menu kedua yaitu video. Resolusinya adalah standar 100 kali 100%. Bisa dibuka. Kita bisa memilih resolusi yang kita inginkan. Kemudian untuk FPS, frame per second-nya, defaultnya aplikasi ini adalah 30 FPS. FPS tertinggi adalah 120. Jadi rata-rata untuk perekaman tampilan layar menggunakan frame rate antara 20 sampai 30 fps. Oke. Kemudian untuk pengaturan berikutnya adalah di kolom atau di kotak Save As. Ini ada tersedia 3 pilihan, ekstensi AVI, ekstensi MP4 atau MKV. Dalam contoh kali ini saya memilih MP4. Jadi kita klik tombol radio MP4. Kemudian kodeknya kita gunakan aplikasi settingan standar dari aplikasi ZD ini. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya yaitu audio, pengaturan audio. Ini dia sub menu dari menu audio. Defaultnya adalah capture speaker headphone sound dan save audio recording together with video. Pilihan ketiga ini adalah video dan audio akan terekam secara bersamaan dalam waktu yang sama antara suara melalui mikrofon dan tampilan layar sebagai videonya. Jadi kombinasi video dan audio. Kemudian kita bisa menambahkan di opsi bawahnya itu save audio recording. Nanti akan muncul file tambahan yaitu khusus file audio jika kita mencontoh yang paling bawah, save audio. Jadi menyimpan audio, rekaman audio secara terpisah. Nanti ada 2 file. Yang satu file adalah video dan audio, kemudian satu file lagi akan terbentuk jika kita conteng yang paling bawah yaitu file audio. Kemudian jika kita ingin menggunakan mikrofon mengisi suara dengan aplikasi ini, maka pilihan kedua harus kita conteng yaitu capture microphone line in sound. Kita conteng. Kemudian untuk selengkapnya teman dan sahabat sekalian bisa klik tombol pengaturan untuk capture speaker dan capture microphone. Ini hanya menampilkan
jenis atau nama speaker dan mikrofon yang kita pakai, yang aktif maksudnya ya. Nah, teman-teman bisa coba buka sendiri nanti. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, itu screenshot. Nah, ini dia menu dari screenshot. Standarnya atau defaultnya adalah menggunakan ekstensi PNG. Bisa kita rubah sesuai kebutuhan, apakah BMP atau JPG. Saya lebih suka JPG. Langsung saja klik tombol radio JPG. Untuk penamaan file adalah default dari aplikasi ini. Kemudian untuk resize screenshot image kita lewati saja. Kemudian untuk mengambil screenshot by hotkey, ini dalam kondisi masih belum kita tentukan. Jadi kita bisa conteng Alt atau pilih Ctrl saja, atau kita conteng Shift saja untuk pengambilan tangkap layarnya atau screenshotnya. Jadi saat tampilan tertentu kita ingin jadikan screenshot, misalkan kita conteng tombol kotak kontrol, maka Ctrl 9 adalah mengambil screenshot. Oke, saya kira sederhana penjelasannya. Kemudian kita masuk ke webcam. Oke, untuk webcam ini adalah jika kita ingin merekam tampilan layar sekaligus hasil tangkapan webcam yang biasanya akan ditampilkan tergantung keinginan ya, dimana mau diletakkan webcam, atau kita sebut dengan overlay ya, webcam overlay. Ini dia webcam overlay, bisa di pojok kanan. Jadi jendela kecil untuk menampilkan foto video hasil tangkapan dari webcam. Bisa kita pindah di pojok kiri bawah, atau di tengah atas, di tengah kanan kiri, terserah tergantung kebutuhan. Nanti di menu kotak posisi dari webcam overlay kita bisa pilih posisinya. Nah, kemudian ukuran webcam overlay-nya juga bisa kita atur melalui kotak resolusi. Defaultnya adalah 320 x 240 pixel. Baik, untuk toggle webcam overlay by hotkey, nah ini bisa kita setting, terserah teman dan sahabat ingin menggunakan kombinasi tombol apa untuk on off atau aktif non aktif dari webcam overlay. Kita lanjut ke menu kursor. Menu kursor ada tersedia 6 pilihan. Defaultnya adalah include mouse cursor in video. Artinya saat kita merekam tampilan layar, maka pergerakan mouse akan terekam sepenuhnya. Oke. Kemudian untuk screenshot di sini tidak aktif. Saya kira lebih bagus nggak usah ditampilkan ya kursor tanda panahnya pada saat pengambilan screenshot. Kemudian pilihan ketiga adalah untuk memilih pointer mouse itu menggunakan panah biasa, panah putih, atau ingin ada blok warna. Nah, tergantung selera kita masing-masing. Bisa diaktifkan untuk highlight mouse cursor position. Oke, nanti di pointer mouse-nya akan berubah bulatan warna biru, hijau atau kuning sesuai selera. Kemudian yang keempat adalah left button click. Ini kita aktifkan perlu. Jadi saat kita melakukan klik kiri, nanti akan ada bulatan merah. Pure begitu setiap kali kita klik kiri. Kemudian di bawah untuk klik kanannya defaultnya adalah warna merah untuk klik tombol klik kiri. Kemudian untuk tombol klik kanan defaultnya adalah warna biru. Jadi setiap kali kita klik kanan nanti akan muncul bulatan biru begitu. Kemudian keep mouse cursor, ini saya kurang paham. Kita lanjut ke menu logo. Menu logo ini adalah untuk menampilkan logo agar terekam pada selama proses berlangsungnya perekaman. Ini ada pengaturan opacity, blur, kedalaman blur, kemudian kita bisa atur
Image logo untuk sementara kita lewati saja dulu untuk menu logo ini. Kita lanjut ke menu timer. Menu timer pengaturan waktu, silakan teman sahabat coba-coba sendiri. Saya kira nggak terlalu sulit untuk memahami menu timer ini. Kemudian kita lanjut, terakhir adalah menu advance. Menu advance setting defaultnya adalah cuman pilihan kedua, yaitu elevate program proses prioritas proses program. Kemudian yang lain-lain saya kira nggak terlalu penting. Seperti yang paling atas ini, keep program main Windows topmost. Jika kita menginginkan aplikasi ini selalu berada paling atas. Auto run program after Windows logon, artinya jika kita mengaktifkan atau mencentang tombol radio ketiga ini, maka program akan berjalan secara otomatis ketika login ke Windows. Terus pilihan keempat, auto start recording when program runs. Aplikasi akan secara otomatis memulai merekam saat kita membuka aplikasi. Kemudian pilihan berikutnya, hide program in Windows, menyembunyikan jendela utama dari aplikasi. Kemudian berikutnya adalah menyembunyikan icon tray program, dan terakhir print debug info on video. Oke, saya kira itu dulu video tutorial kali ini. Dan jangan lupa teman-teman, aplikasi ZD Soft Screen Recorder versi 92 ini, menurut pengalaman saya selama ini, bisa dibilang sangat lumayan handal untuk membuat video tutorial dengan menu-menu yang cukup atau standar, dan hasil kualitas rekamannya pun tidak terlalu mengecewakan. Seperti menu bisa melakukan editing langsung saat berjalannya proses recording, untuk versi ini tampaknya belum tersedia. Barangkali di versi-versi berikutnya akan tersedia. Artinya begitu selama proses berlangsung bisa langsung melakukan editing, misalkan dengan menambah tanda panah atau apapun itu. Baik, video kali ini lumayan panjang, namun yang penting adalah semoga video ini bermanfaat buat teman dan sahabat semua. Dan saya akhiri, terima kasih telah berkenan menonton hingga selesai, dan insya Allah jumpa kembali pada video-video berikutnya.